Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Kita mau bahas first impression atau impresi berkendara ya dari mobil Proton Iris 2019, produksinya 2017. Jadi mobil ini dibekali dengan mesin 1300 cc 4 silinder. Di antara rivalnya ini mobil yang cukup besar ya cc-nya dan silindernya sudah 4. Kalau kita bandingkan dengan Mitsubishi Mirage dan rival yang satunya lagi adalah Nissan March, mereka 3 silinder, atau Agya Ayla 3 silinder, tentu ini lebih bertenaga dan lebih halus ya. Tapi ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Dari sisi konsumsi BBM mereka lebih irit, ini ya lebih makan sedikit lebih banyak, tapi tetap masih kategori mobil city car yang irit ya, karena di dalam kota tembus di 12 sampai 14 km per liter, seperti kita bisa lihat di MID-nya nih ya, di odometernya. Di situ keterangannya 7,2 liter per 100 km. Itu mungkin kalau dibagi kurang lebih sekitar 14-an ya, seperti itu, 13-an kurang lebih. Ini kondisi hitungannya di dalam kota ya, bukan luar kota atau tol. Nah, untuk di tol sendiri bisa menempuh hingga 20 bahkan 21 km per liter dengan syarat kecepatannya adalah standby di 60 sampai 70 km per jam. Ketika di atas itu misalnya 80-90, otomatis konsumsi BBM bertambah menjadi kurang lebih di 18 km per liter, seperti itu. Jadi titik terhematnya adalah dia di kecepatan 60-70 konstan, tidak naik tidak turun selama perjalanan panjang. Nanti akan tembus bisa di 21 km per liter, sangat irit ya. Mungkin itu bisa dirasakan di beberapa tol ya, misalnya kayak kita ke daerah Jawa Tengah gitu lewat Cipali yang benar-benar tolnya kosong, jadi bisa dikonstan di bawah di 70, seperti itu. Oke, untuk masalah kaki-kakinya dari mobil Proton Iris ini, dia kaki-kakinya itu tergolong cukup empuk walaupun tidak empuk banget, dan terbilang tidak keras juga ya. Jadi agak tengah-tengah gitu, tidak empuk banget, tidak keras banget juga. Jadi keunggulannya dari sisi handling ketika berkendara agak agresif gitu ya, agak akselerasi gitu di atas 60, dia masih tetap stabil ya, tidak banyak limbungnya gitu. Bahkan cenderung tegas dia kaki-kakinya, jadi kita lebih pede untuk akselerasi tinggi di kecepatan 60, seperti itu. Bahkan di tol kita bisa merasakan ketenangan gitu ya, kestabilan di kilometer 100 sampai 110 km per jam, seperti itu. Dibanding dengan rivalnya yang selevel, mereka lebih agak limbung sedikit gitu ya. Oke, terus feel steer-nya itu memang dia terbilang agak padat ya, tidak berat tapi tidak enteng juga gitu, tidak terlalu enteng, jadi dia berisi gitulah. Uniknya kalau sudah jalan, kepadatannya atau isinya itu sudah mulai berkurang gitu, jadi mulai agak lebih ringan dibanding ketika diam atau kecepatan sangat rendah di bawah 10 km per jam. Jadi dia bisa menyesuaikan. Terus untuk feel posisi mengemudinya dia cukup nyaman, bahkan bisa dibilang nyaman ya, karena si joknya ini memberikan fittingan yang sangat pas gitu, mengapit joknya. Kita bisa lihat ya tuh, dia tuh kiri kanan itu benar-benar mengapit tubuh. Tapi tentu ukuran tubuhnya harus yang sepas dengan joknya, mungkin di kisaran berat badan 60 sampai 80, jadi ke bawah atau ke atas itu bisa jadi kurang pas ya gitu. Kalau mungkin di atas 80 jadi agak berasa kecil, atau di bawah
60 kilo otomatis kurang apit ya gitu. Jadi idealnya di 60 sampai 80. Posisi berkendara pun tidak sempit ya. Ini walaupun mobilnya city car, dia ukurannya itu di antara mobil Agya dan Sirion. Jadi dia lebih sama ke Sirion, tapi tidak sebesar Yaris juga, hampir se-Yaris gitu. Jadi dia malah lebih cenderung ke mobil-mobil city car yang agak besar gitu ya, seperti tadi Yaris, Jazz, dibanding ke mobil city car kecil seperti Agya, Ayla, dan Mirage seperti itu. Terus untuk hiburannya di sini sudah ada head unit double din ya, ada radio, ada CD, terus ada aux juga. Sinyalnya cukup bagus, tapi nggak terlalu, ya sedang lah ya, tidak terlalu kuat banget, tapi tidak lemah juga, sedang-sedang aja. Untuk AC-nya, pendinginan ruangannya dia hanya ada pendinginan dari baris depan saja. Jadi untuk pengguna atau penumpang belakang itu mengandalkan AC dari baris pertama. Tapi walaupun dia AC-nya hanya di baris pertama, penumpang belakang itu masih tetap merasakan dinginnya gitu. Tapi tentu membutuhkan waktu, jadi tidak mobil nyala, AC nyala langsung merasakan dingin, tidak ya yang belakang. Jadi membutuhkan tetap sekitar 5 menitan gitu. Waktu 5 menitan untuk merasakan dingin dari kisi AC di depan. Oke, terus kelebihan berikutnya apalagi ya? Kelebihan berikutnya adalah mobil ini mesinnya itu bisa mengkonsumsi BBM pertalit. Ditambah lagi mobil ini alhamdulillah sudah terdaftar barcode-nya ya, barcode pertalit. Jadi sudah konsumsi BBM-nya per liternya irit 12 sampai 14 dalam kota, ditambah lagi bisa menggunakan pertalit. Karena memang spesifikasi mesinnya itu tidak terlalu tinggi kompresinya, jadi tidak mewajibkan BBM Pertamax. Walaupun tetap bagaimanapun Pertamax adalah BBM terbaiknya ya gitu. Tapi kalau ditanya apakah bisa minum pertalit, mobil Proton Iris ini alhamdulillah bisa. Seperti itu. Oke. Berikutnya fitur. Nah ini dia fiturnya cukup lengkap dibandingkan dengan rivalnya tadi ya, Yaris, Jazz di tahun yang sama, dan seperti Agya, Ayla, dan Mirage, March ini paling lengkap karena dia sudah ada traction control, ESC atau Electronic Stability Control, ada ABS, EBD, dan satu lagi Ana lupa, mungkin nanti bisa dibaca aja sendiri di Google spek lengkapnya ya. Jadi fitur walaupun mobil Malaysia dia cukup lengkap ya fitur safety-nya ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja sedikit first impression atau impresi berkendara rasa dari mobil Proton Iris ini ya. Dia compact, kesimpulannya mobil ini compact, tapi kabinnya besar, tidak sempit. Legroom-nya juga tidak sempit ya. Untuk pengemudi atau penumpang belakang dia cukup lega. Terus leluasa untuk mengambil barang-barang, irit, handling baik. Tapi kekurangannya ya kembali ini brand Proton ya, brand Malaysia yang tidak semudah mencari spare partnya mobil-mobil Jepang. Walaupun tidak banyak atau tidak ready di semua bengkel, tapi alhamdulillah hingga saat ini bengkel komunitasnya untuk Jabotabek sih sudah ada ya di beberapa kota, dan spare partnya banyak dijual di online. Jadi memang kalau untuk pengguna mobil ini tidak bisa kita ketika ada masalah di kendaraannya, di mesinnya atau di part lainnya, kita langsung ke bengkel ready seperti itu. Jadi kita harus belanja di online dulu, baru nanti dibawakan ke bengkelnya. Oke, segitu aja. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.